wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ingat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada para malaikat. Jadi ketika akan diciptakannya manusia itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan menciptakan manusia, yaitu sebagai khalifah. Akan menjadikan seorang untuk menjadi khalifah. Kemudian para malaikat ini merasa gimana ya, khawatir ketika akan diciptakannya khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Gimana bunyinya? Ya Allah, mengapa Engkau akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi ini yang nanti akan wayasfikuna dima'a, yang akan buat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah. Ya. Ini adalah kekhawatiran para malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian balik menjawab, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu, intinya begitu. Ya. Jadi kita akan mengkaji tentang ini, objeknya. Objek. Ya, manusia adalah sebagai subjeknya, alam semesta, ya, dalam hal ini adalah alam dan lingkungan adalah sebagai garapannya. Gambarannya itu Anda itu adalah sebagai mahasiswa, maka sudah ada kurikulumnya, sudah ada sudah ada apa yang harus dikerjakan, sudah ada soalnya untuk diuji kamu, ya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di muka bumi ini, Allah sudah sediakan garapannya, sudah disediakan yang akan digarap nanti, yaitu alam semesta. Dalam hal ini adalah alam dan lingkungan. Ya. Jadi ini adalah kajian kita, masih ada kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Ya. Begitu ya, Mbak Mas ya. Biar kita nanti nyambung untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya, mata kuliah kita itu berkaitan. Ya. Sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi pembahasan tentang ini memang sangat banyak sekali. Kalau Anda baca di dalam materi yang sudah saya share di on class, maka tentunya banyak sekali. Ya. Baik, kita langsung saja untuk pembahasannya ya. Anda sudah pada baca atau belum ini? Yang materi di on class. Mbak Dinda sudah membaca atau belum? Mbak Dinda Amalia sudah membaca atau belum? Halo? Mbak Dinda bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, sudah dibaca atau belum, Mbak Dinda? Belum, baru buka. Ya, masih belum ya nanti harus dibaca itu ya. Karena untuk Anda bisa memahami ya dengan secara ya maksimal gitu ya, maka Anda harus membacanya. Baik, kita akan memulai dari asal usul alam semesta. Jadi sudah sekian banyak para ilmuwan itu mencari tahu tentang asal usul dari alam semesta ini. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bahwa mereka memahami bahwa yang namanya alam semesta ini memang sudah ada sejak mungkin sudah berabad-abad tahun yang lalu, sudah lama sekali. Ya, waktunya sangat lama sekali. Ya. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap alam semesta ini? Bahwa alam semesta ini sudah sangat yakin bahwa ini semuanya adalah ada karena diciptakan, bukan ada dengan sendirinya sendiri. Dengan adanya keteraturan, ya, adanya siang dan malam, pergantian adanya bulan itu ya, dari mulai tidak nampak kemudian menjadi bulan Sabit sampai bulan purnama, ini begitu amat sangat teraturnya. Begitu pula dengan
adanya pergantian waktu dari masa, detik, ya, menit sampai jam, hari, bulan, tahun, sampai berabad-abad, ini adalah menunjukkan adanya suatu keteraturan di alam semesta ini. Dan sesuatu yang teratur ini tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya ini pasti adalah Khalik, ya, sang Khalik yang berbeda dengan makhluknya. Jadi ini, ya, ada Khalik, ada makhluk. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Yang diciptakan ini adalah dari hal yang sangat kecil sampai yang sangat besar, sampai alam semesta yang sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan hal-hal yang di luar nalar kita, yaitu hal-hal yang roib, ya, hal-hal yang roib. Dan ini semuanya ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ini sudah sangat tegas sekali bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berkehendak, maka dengan kun fayakun. Jadilah maka menjadilah. Ya, ini ya, dengan begini kita jadi memahami bahwa alam semesta ini ada itu bukan karena sendirinya sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya agama. Ya, orang ateis yang memahami bahwa adanya alam semesta itu ada dengan sendirinya. Ya, dengan dengan adanya langit, bumi dan seisinya itu ada dengan sendirinya. Ya. Kemudian ini bagaimana sih mekanisme alam semesta ini? Ya, menurut ajaran Islam ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah sunat, yang dimaksud dengan sunatullah, ya. Mekanisme alam itu disebut dengan sunatullah. Hukum alam. Ya, alam semesta ini ya telah diciptakan Allah itu menurut hukum-hukum yang pasti, yang objektif dan yang tetap. Jadi sudah pasti nih, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Kadar ukurannya, ya. Maka kemudian hukum Allah menurut Islam itu ada dua macam, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu namanya adalah qauliyah. Ya, qauliyah, qauliyah. Atau dalam hal ini adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hukum alam dan sebagainya itu yang berkaitan dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu yang tertulis, yaitu dalam hal ini adalah di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu adalah sunatullah yang ada di alam semesta ini, ya, hukum alam yang ada di alam semesta ini, ya. Paham ya? Jadi ada dua macam. Hukum yang tertulis yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengkaji tentang hubungannya antara manusia dengan alam. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan alam semesta ini memang sudah direncanakan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu sudah diciptakan dulu tempatnya, ya. Sudah disediakan tempatnya, nanti makannya apa dan sebagainya, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan. Makanya antara alam dengan manusia ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Apa hubungannya? Kalau kita manusia itu menjaga lingkungan, menjaga alam semesta ini,
maka alam semesta ini akan bersahabat dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita merusak lingkungan, alam semesta dan sebagainya, maka bukannya menjadi teman bagi kita, tapi menjadi musuh bagi kita. Ya, maka ini memiliki hubungan yang sangat erat antara manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, Islam itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap alam dan lingkungan. Anda berikan contoh saja ya, misalnya ya, bagaimana yang namanya alam dan lingkungan juga Anda harus memahami. Yang namanya alam dan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, udara, termasuk tanah, ya, sesama manusia ini juga termasuk lingkungan. Ya, bagaimana Islam memberikan perhatian kepada alam dan lingkungan, misalnya dalam hal ini adalah kepada hewan, Contohnya pada zaman dahulu Rasulullah SAW telah mengisahkan adanya seorang wanita yang dia itu mengurung kucingnya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikurung saja, dibiarkan saja sampai mati. Ya. Maka ada ancamannya dalam Islam. Ancamannya adalah dia masuk ke dalam neraka gara-gara membiarkan hewan tidak dikasih makan dan minum, tidak diberikan perhatian pada mereka. Ya. Maka ini adalah konsep dalam Islam. Ya. Jadi memperhatikan lingkungan dalam hal ini adalah hewan misalnya. Bahkan ketika kita akan menyembelih binatang kurban pun itu ada aturannya. Yaitu harus ditajamkan pisaunya, harus ditenangkan hewannya, ya harus diperlakukan dengan baik, ya kemudian disembelih. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu perhatian terhadap lingkungan. Termasuk hadis Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman. Ya, bahwa yang namanya kesucian itu adalah sebagian dari iman. Ya. Jadi salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka senang menyukai kebersihan. Baik itu kebersihan fisik, kebersihan lingkungan, kebersihan hati. Ya. Jadi ini memiliki hubungan yang sangat erat antara manusia dengan alam. Ya, baik. Mungkin itu sebagai pengantar untuk alam dan lingkungan. Saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di forum WA ini. Silakan yang sudah siap. Mbak Salsabila sudah masuk tadi ya. Mbak Anggita sudah masuk, Mbak Anggita. Mbak Anggita, Mbak Salsabila, Mbak Kia Intan, mohon diaktifkan saja ini audionya ya. Audionya biar nanti langsung aja. Silakan untuk kelompok 3. Saya panggil Mbak Gea, ada Mbak Gea? Ada, Pak. Mbak Gea, salah satu alhamdulillah sudah masuk. Kemudian Mbak Anggita, mana Mbak Anggita? Sudah, Pak. Ya, Mbak Anggita mohon diaktifkan ya Mbak Anggita ya videonya. Mbak Anggita, halo. Iya, sebentar, Pak. Mbak Gia, mana Mbak Gia sudah hadir? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Silakan Mbak Gia, Mbak Salsabila, Mbak Anggita untuk menjawab pertanyaan yang sudah siap untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Novariska dengan NIM 189 akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Bilal Saifullah. Suaranya kurang keras Pak ya. Oh gitu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bilal Saifullah mewakili kelompok saya. Kelompok kami, maaf.
Pertanyaan dari saudara Bilal Saifullah. Sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan tersebut juga tidak lepas dari jarak. Misalnya ketika kita butuh sayur mayur untuk pergi ke pasar. Ketika kita pergi ke pasar, kita menggunakan kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Pertanyaan dari Bilal Saifullah, asap kendaraan merupakan bahaya dari pencemaran lingkungan. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menjaga dan bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan tersebut? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, kita sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk menjaga alam agar bisa mengurangi hal-hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menggantinya dengan kendaraan umum misalnya, atau menggunakan kendaraan yang tidak bermotor seperti jikalau tempat yang dituju tidak terlalu jauh, bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki karena itu bisa lebih sehat. Menurut kelompok kami juga, untuk menghilangkan pencemaran lingkungan, sangat diperlukan kesadaran individu akan lingkungan dan alam yang harus kita jaga. Dengan adanya mata kuliah dengan materi alam dan lingkungan ini misalnya, ini bisa menjadi pengingat dan menumbuhkan kesadaran kita tentang hal ini. Kurang lebih seperti itu jawaban dari kelompok kami. Ya, baik Mbak Salsabila. Terima kasih atas jawabannya ya, bagus sekali. Mungkin tambahan dari saya bahwa Allah menciptakan alam ini itu penuh dengan keseimbangan. Khalaqal mizan. Allah itu sudah menciptakan mizan. Seimbang. Alam semesta ini seimbang. Ya. Jadi harusnya kita ini sebagai manusia itu menjaga keseimbangan itu agar supaya itu kehidupan kita itu bisa harmonis. Misalnya sebagaimana yang tadi Anda tanyakan ya, bahwa yang namanya asap kendaraan bermotor itu adalah produk manusia yang mencemari udara gitu ya. Karena adanya kemajuan teknologi, maka terciptalah yang namanya kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, pesawat dan sebagainya, semuanya yang bermotor itu ya, yang mengeluarkan asap. Lalu bagaimana sih caranya agar kita menjaga hal tersebut? Maka sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh teman Anda, ya, saya berikan tambahannya lagi. Misalnya adalah menjaga keseimbangan dengan memperbanyak tanaman atau pohon. Karena tanaman atau pohon ini akan menyerap karbon dioksida, CO2 Pak ya, yang itu adalah sebagai gas yang mencemari lingkungan. Maka dengan adanya pohon-pohon ini adalah untuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar kita. Ya, untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya. Di samping tadi mengurangi kendaraan yang mungkin tidak terlalu, kalau kita di sini di Purwokerto itu masih stabil ya. Tapi kalau sudah ke Jakarta, di Jogja ini sudah mulai ini di Jogja yang namanya kendaraan bermotor itu sangat banyak sekali sehingga suasana menjadi panas, sumuk dan sebagainya. Karena tidak seimbang itu, ya tidak seimbang antara antara kendaraan bermotor dengan adanya gambarannya yang untuk memfilter gambarannya ya. Untuk memfilter agar menghasilkan oksigen yang segar dan sebagainya. Ini karena tidak seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi khalaqal mizan, Allah itu menciptakan keseimbangan. Maka bagaimana manusia itu menjaga keseimbangan itu? Manusia memproduk kendaraan bermotor, tapi bagaimana pula manusia itu menanam pohon. Ya. Begitu ya. Di samping adanya kesadaran dari masing-masing individu. Ya. Baik, itu Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Anggita, silakan yang mau menjawab yang mana Mbak Anggita? Assalamualaikum, saya Anggita Rizky akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Ayu, yaitu kufur merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan di darat dan di laut. Apa yang menyebabkan manusia menjadi kufur dan kurang mensyukuri apa yang mereka miliki? Apa yang seharusnya kita lakukan jika bertemu dengan orang-orang yang kufur atau kurang mensyukuri hidup? Ada 3 hal yang sering bikin manusia lupa bersyukur hingga menjadi kufur.
yaitu selalu memusatkan diri terhadap apa yang diinginkan, bukan terhadap yang dimiliki, selalu melihat kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, selalu menganggap yang dimiliki sebagai hasil usaha sendiri, bukan anugerah Allah. Sebagai sesama umat Islam, sebaiknya jika kita bertemu dengan orang yang tidak bersyukur hingga kufur, sebaiknya kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Mbak Anggita ya. Ya. Mbak Anggita menjawab pertanyaan dari Sri Ayu Budi Cahyani terkait dengan kufur ya. Jadi kufur itu adalah salah satu yang menyebabkan kerusakan di daratan dan di lautan. Apa yang menyebabkan manusia menjadi kufur dan kurang bersyukuri apa yang mereka miliki? Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan orang kufur atau kurang mensyukuri hidup? Ya. Jadi orang yang kufur itu adalah salah satu yang menyebabkan kerusakan di darat dan di lautan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 kalau nggak salah itu ya. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bi aidin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan oleh sebab aidin nas. Oleh karena ulah tangan manusia, ya. Jadi adanya kerusakan, ya, di daratan maupun di lautan itu adalah karena sebab ulah tangan manusia. Ikan misalnya di lautan dibom, diobat, ya. Ini menjadikan kerusakan lingkungan. Ikan-ikan yang harusnya nanti beregenerasi ya, yang kecil jadi besar mereka mati. Terus kemudian tumbuh tumbuh karangnya itu juga rusak itu ya. Kemudian selain di daratan misalnya adanya banjir, ya. Anda menyaksikan betul ya bagaimana kondisi hujan saat ini, ya. Di mana itu kemarin di Brebes itu ya, kelihatan di Brebes, di Semarang, yang tadinya itu mungkin tahun-tahun sebelumnya itu tidak terjadi banjir, tapi sekarang itu sudah hampir sebagian besar wilayah kita ini yang tadinya tidak kena banjir sekarang jadi banjir ini ya. Ini karena sebab apa? Sebab ulah tangan manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam. Misalnya di samping memang manusia butuh ya dengan adanya misalnya gas bumi yang mungkin di Gunung Slamet itu dikeroke gitu ya. Tapi bagaimana pula harusnya menjaga keseimbangan. Tetapi kalau hanya mengeruk saja, yang menebangi pohon, tapi tidak mereboisasi dan sebagainya, maka terjadilah yang namanya kerusakan. Ini adalah salah satu dari sifat orang yang kufur, yaitu hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan lingkungan. Maka ini adalah sebab dari orang tidak bersyukur, tetapi kufur nikmat sehingga menjadikan kerusakan di mana-mana ya, baik itu kerusakan lingkungan maupun kerusakan manusianya itu sendiri ya. Nah, ini jadi ini adalah sebab dari kufurnya manusia. Jadi manusia itu memang tidak pernah puas ya. Halo, bisa mendengar suara saya Mbak? Masih bisa didengar ya? Ya. Jadi karena manusia rakus ya, manusia rakus tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, maka inilah yang kemudian tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan juga untuk memperhatikan bagaimana nasib orang lain. Misalnya lumpur lapindo itu ya, ya boleh jadi itu adalah karena kerakusan manusia tidak memperhatikan lingkungan sehingga sampai dalam sekali gitu ya, dibor terus ya, ingin mencari kekayaan yang ada di alam yang di bumi itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah musibah. Allah kemudian mendatangkan musibah. Ya, ini karena apa? Karena manusia itu berbuat kerusakan. Nah, dan perlu Anda perhatikan juga ya bahwa
kerusakan alam dan lingkungan ini juga disebabkan karena ketidaktahuan manusia terhadap ajaran agamanya. Karena adanya kemaksiatan, ya. Adanya kemaksiatan adalah salah satu dari sebab adanya bencana alam. Ya. Karena banyak sekali hadis-hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang adanya kerusakan di muka bumi ini adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sebaliknya, ya, Anda perhatikan ini ya, bagaimana ikan di lautan itu senantiasa mendoakan, memohonkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau menjaga alam dan lingkungan. Ya, menjaga alam dan lingkungan. Ini ikan-ikan di lautan itu sampai memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika bumi ini dikuasai atau dipegang oleh kaum muslimin, maka insya Allah akan keamanannya itu akan terjamin. Keamanannya alam semesta ini akan terjamin. Ya. Begitu ya, mungkin itu adalah tambahan dari saya. Silakan yang lain selain Mbak Anggita, Mbak Gea Intan. Silakan Mbak Gea. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Mawarni akan menjawab pertanyaan dari Rizna Samsul Lestari. Bagaimana cara kontrol sosial yang baik menurut Islam? Menurut kelompok kami, kontrol sosial yang baik menurut Islam dengan cara menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Sekian. Maksudnya apa, Mbak? Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Ya, maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan, Mbak Gea Intan? Halo, Mbak Gea. Ya, Pak. Ya, gimana? Maksudnya gimana? Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Ini maksudnya gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Perbuatan merusak lingkungan merupakan perbuatan menodai manusia sebagai khalifah Allah. Allah telah mewakilkan pada manusia untuk memakmurkan, mengelola, dan melestarikan bumi sebagai miliknya. Akan tetapi jika manusia melanggar berarti melanggar amanah agama. Mereka dituntut menjalankan perintahnya sesuai dengan hukum-hukum alam yang ditetapkan atau sunatullah. Itu yang menurut agama. Yang menjaga lingkungan sama menjaga jiwa. Ya, jadi begini Mbak. Ya, nanti satu-satu ya Mbak. Ya. Menjaga lingkungan itu sama dengan menjaga agama. Maksudnya begini. Kalau kita menjaga lingkungan, maka kita ini sama juga menjaga agama kita. Contoh yang kecil ini ya. Contoh yang kecil. Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan yang namanya kebersihan lingkungan. Yang menjaga kebersihan lingkungan. Manakala kita sebagai seorang yang beragama, yaitu agama Islam, kemudian tidak menjaga lingkungan, berarti kita tidak menjaga agama kita. Ya, tidak menjaga agama kita. Karena pada dasarnya ketika kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, berarti kita sedang memuliakan Islam itu sendiri. Yang sebenarnya Islam itu sudah mulia, tapi kita sebagai umatnya itu harus memuliakan Islam dengan menjaga kebersihan. Mbak Gea, bagaimana Anda kamarnya di kos-kosan? Di kamar sendiri, Pak. Ya, kamarnya rapi, bersih. Rapi. Ya, insya Allah bersih ya. Ya, berarti Anda sedang sama juga dengan menjaga agama, mempraktekkan bagaimana
agama yang benar, bahwa agamanya ramah lingkungan, ya, agama yang ramah lingkungan. Ya. Dulu ketika Rasulullah SAW itu akan berperang, ya, dan para sahabat yang lainnya itu, Rasulullah SAW itu melarang untuk membabi buta dalam berperang. Tidak boleh merusak lingkungan, dalam hal ini adalah misalnya membakar hutan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Yang dibunuh adalah mereka yang memusuhi para tentaranya. Ya. Yang digarisbawahi tadi adalah Rasulullah SAW itu tidak boleh merusak lingkungan, yaitu merusak hutan misalnya, atau merusak ada sungai, kemudian sungainya diracuni dan sebagainya. Maka ini adalah termasuk larangan dalam Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu sama dengan menjaga agama, ya. Karena lagi-lagi kita ada sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menjaga lingkungan, dan ini adalah perintah agama, maka ini adalah termasuk tadi menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, menjaga status kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Gitu ya, Mbak Tia. Kemudian yang kedua, Mbak Tia, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Maksudnya bagaimana, Mbak Tia? Mbak Gia ya. Ya, Pak. Ya. Menjaga lingkungan itu sama dengan menjaga jiwa. Yang dimaksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Ya, baik Mbak Gia. Kira-kira Mbak Gia nih, kalau Anda berada di bawah lereng gunung, di mana gunungnya itu ditebangi pohon-pohonnya, Anda terancam nggak Mbak Gia? Nasib Anda ketika Anda tinggal di situ? Terancam, Pak. Terancam. Misalnya lagi Anda berada Terancam. di mana itu, di dekat dengan sungai, di mana ketika banjir kemudian mungkin barangkali Anda khawatir nggak ketika ada banjir dan sebagainya? Terancam nggak, Mbak Gia? Khawatir. Ya, khawatir ya, Terancam. khawatir akan terbawa baik itu jiwanya, baik itu harta bendanya, rumahnya, bahkan segala apa yang ada isi di dalamnya itu akan terancam. Maka ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan berarti sama dengan menjaga jiwa. Ya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga nyawa kita. Ya, menjaga nyawa kita. Kemudian yang berikutnya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Ya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Ya. Contohnya apa, Mbak? Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Yaitu contohnya di sini. Anda tahu ya dulu waktu ada bencana alam di ya, itu kan terjadi tsunami yang hebat itu ya, yang melanda tidak hanya Indonesia itu ya, di bagian Asia yang lain juga terkena. Nah ini kalau seandainya orang tuanya meninggal, anaknya gimana ini ya? Anaknya kan kasihan tuh ya, mereka yang jadi yatim piatu, terbengkalai dan sebagainya hidupnya. Maka di sini menjaga lingkungan itu sama dengan menjaga keturunan. Ya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Karena apa? Karena menjaga keseimbangan alam berarti menjaga keberlangsungan generasi umat manusia sebagai wujud kepedulian. Anda pernah dulu mendengar ya kisah-kisah zaman dahulu yang Allah azab umat-umat yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, maka diazab semua manusia meninggal dunia kecuali yang ada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana generasi kita itu bisa eksis ya kalau kita itu tidak menjaga lingkungan ya, karena dengan adanya bencana itu mengancam keturunan kita. Ya. Misalnya ini Mbak
Mbak Kia dan yang lainnya ya. Kita ini hidup di generasi yang mana yang namanya lingkungan itu sudah dipakai untuk rumah, untuk industri, untuk macam-macam. Lalu bagaimana dengan keturunan kita nanti? 100 tahun yang akan datang, mereka kebagian enggak gitu ya? Mereka kemudian akan mendapatkan menikmati enggak adanya misalnya binatang-binatang yang hampir punah itu ya. Itu banyak sekali sekarang binatang-binatang yang hampir punah. Bagaimana anak keturunan kita itu bisa menikmati kekayaan alam ini? Ya, maka ketika sudah apa namanya sudah musnah, maka menjadi anak keturunan kita itu tidak menikmatinya. Dan juga menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Contohnya minuman keras itu diharamkan. Karena itu apa? Itu akan merusak akal kita. Ya. Ya. Jadi jasmani, akal ini hal yang sangat penting dalam diri kita. Manakala kita itu menghilangkan akal, maka dalam Islam itu diharamkan minuman keras misalnya itu ya. Maka ini adalah termasuk bagian dari merusak diri kita sendiri. Termasuk ketika kita ini berada di kelas misalnya, kelasnya itu sumuk, panas dan sebagainya, itu menjadikan akal kita itu tidak fokus. Ya. Jadi ini menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Ya, karena terancam itu. Kalau lingkungan dirusak, harta kita pun akan terancam. Baik, begitu ya Mbak Gia ya. Pertanyaannya sih mana tadi? Yang mana Mbak Gia? Iya, Pak. Yang punya Risna. Siapa? Gimana coba tadi? Risna. Bagaimana cara kontrol sosial yang baik menurut agama ya? Islam? Ya. Ya tadi mungkin jawabannya tidak sesuai, tapi ini insya Allah menjelaskan tentang makna menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, akal, keturunan dan sebagainya. Tapi yang ditanyakan di sini bagaimana membangun kontrol sosial, amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya ini penting ini dari tingkat RT, RW sampai atasan ini sangat penting sekali. Yaitu bagaimana ketika ingin membangun kontrol sosial adalah ketika Anda berada di wilayah RT, hal yang paling kecil ya, atau keluarga lah ya, yaitu dengan cara Anda menegur ketika ada orang yang berbuat kemungkaran, membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu dari kontrol sosial ya dalam kehidupan generasi. Baik, yang lainnya silakan. Saya beri kesempatan waktu karena waktunya sangat singkat ya. 10 menit lagi untuk menjawab yang pertanyaan yang lainnya. Silakan Mbak Gea, Mbak Salsabila, Anggita. Mbak Salsabila, monggo. Halo. Ini, Pak. Saya izin mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan Fadilah Anindya Zahra. Tulangi ini sinyalnya kurang bagus nih ya. Tulangi Mbak Salsa. Baik, Pak. Apa suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Saya izin mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Fadilah Anindya Zahra. Di bumi ini terjadi banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Dalam hal ini, apakah berarti bahwa manusia adalah bukan merupakan ahli yang menjaga lingkungan dan kehidupan di bumi? Lalu menurut kelompok kami, bukan manusia yang tidak ahli menjaga lingkungan, namun kembali kepada individu masing-masing. Ada manusia yang lalai, ada manusia yang lupa, ada manusia yang belum paham bagaimana seharusnya kita menjaga alam dan lingkungan di bumi ini. Jadi itu bukan berarti manusia yang bersalah, tapi kembali kepada individu-individu pribadi. Seperti itu, Pak. Ya.
Ya, oke, sepakat ya. Sepakat, insya Allah udah. Yang lainnya, biar cepat selesai Mbak Salsa. Oleh yang lainnya. Jadi masing-masing individu ya yang kembalinya ya. Kalau secara umum ya tidak semuanya manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan kerusakan di muka bumi ini memang ada yang sunatullah, ada yang oleh sebab manusia. Jadi tidak semata-mata karena manusia begitu ya. Misalnya gunung itu memang ada siklusnya untuk meletus gitu ya. Bahwa ada gerakan alam ini di bumi ini memang itu sudah sunatullah ya, sudah sunatullah. Tapi ada juga bencana-bencana yang memang sebab manusia, misalnya banjir, tanah longsor, kemudian termasuk ini adanya pandemi ya, boleh jadi karena manusia tidak bisa menjaga ketika saat penelitian dan sebagainya, ini juga bisa menyebabkan bencana alam, bukan bencana alam, tapi bencana ya sosial, bencana manusia yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia ini terkena ini. Ya. Jadi bisa juga karena sebab manusia yang tidak menjaga kode etik dalam ilmu pengetahuan. Ya. Tidak menjaga kode etik dalam ilmu pengetahuan karena kesalahan atau sengaja untuk dibuat, itu juga bisa terjadi. Ya, wallahu alam. Yang lainnya Mbak Anggita boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggita, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fajrin Aldina, bagaimana membangun kontrol sosial, amal ma'ruf, dan nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari agar generasi bangsa tidak terjerumus dalam hal-hal yang rusak. Perwujudan dari amal ma'ruf dan nahi mungkar sehingga tidak terjerumus dalam hal yang rusak tercantum dalam surat An-Nahl ayat 90 dan Quran surat Maryam ayat 55, yaitu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, menghindari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, lalu senantiasa untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Ya, tadi sudah dijawab ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai tambahan. Termasuk kontrol sosial ya, misalnya di UMP ini. Di UMP ada peraturan yang namanya larangan merokok gitu ya. Larangan merokok. Biasanya ditempel di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh kita. Tapi ada pula yang kadang-kadang tetap melanggarnya. Nah, ini kontrol sosialnya memang kadang-kadang kurang kita. Nggak berani untuk menegurnya, apalagi mahasiswa gitu ya. Misalnya menegur temannya dan sebagainya. Maka hendaklah memiliki kesadaran masing-masing gitu ya. Tapi memang perlu juga yang namanya aturan agar supaya diperhatikan oleh sivitas akademika, baik mahasiswa, karyawan maupun dosen semuanya. Oke, silakan yang lainnya. Masih ada yang belum? Pertanyaan siapa yang belum dijawab? Silakan teman-teman yang ada di Zoom. Sudah semuanya? Lima pertanyaannya dipilih Bapak sudah dijawab semuanya. Ya, baik, yang itu sudah semuanya ya. Dalam Islam dijelaskan untuk menghemat air wudhu, bagaimana jika yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah. Ya, mestinya ketika kita wudhu, ya walaupun banyak air itu ya, karena Rasulullah SAW melihat sahabatnya itu ya, ada yang sedang berwudhu dengan cara berlebih-lebihan. Walaupun dalam keadaan banyak air pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Karena itu termasuk mubadzir. Yang penting bisa mengalirkan air ke anggota wudhu, maka itu sudah mencukupinya. Tapi misalnya kalau kita berada di mana itu, di alam itu ya, sudah disediakan kerannya ya, kerannya mengalir terus memang besar ya nggak masalah gitu ya. Kerannya besar, di situ airnya banyak sekali maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah manakala ketika kita berada di masjid misalnya, walaupun di situ memang sumber airnya banyak gitu ya, kalau kita membuka keran itu jangan penuh, mungkin
setengahnya atau sepertiganya. Itu sudah mencukupi insya Allah. Kalau airnya sudah apa namanya sudah banyak gitu ya, maksudnya sudah memang sumber air di situ. Jadi sepertiganya atau setengahnya saja. Ya, ini adalah salah satu ajaran Islam, menghemat air walaupun dalam keadaan yang banyak airnya. Kemudian ini penting juga nih ya, di era modern ini kan banyak sekali yang namanya manusia di era modern, ilmu pengetahuan yang sudah menemukan apa namanya banyak sekali lompatan-lompatan dalam kehidupan. Misalnya di sini ada perut sapi yang diberi lubang untuk memeriksa pencernaan sapi secara langsung. Bagaimana pandangan Islam? Ya, apakah dibolehkan atau tidak? Apakah ini termasuk bagian dari tidak mengubah ciptaan Allah? Ya, jadi memang dahulu itu pernah Rasulullah SAW itu melihat ada para petani itu sedang naik pohon kurma. Naik pohon apa? Pohon kurma. Ternyata yang mereka lakukan adalah sedang mengawinkan antara putik dengan benang sari agar supaya membuahkan buah kurma yang bagus. Ya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berkomentar, ya, mereka melakukan perbuatan itu sia-sia saja. Maksudnya ngapain melakukan hal tersebut? Ya. Nah, ketika mendengar itu dan berita itu terdengar oleh para petani, maka para petani kemudian meninggalkan hal tersebut. Tidak jadi mengawinkan putik dengan benang sari. Dan hasil panennya ternyata itu buruk-buruk ya. Kurmanya itu nggak baik, mungkin nggak manis, mungkin jelek, kecil dan sebagainya itu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang masalah duniamu. Ternyata Rasulullah SAW itu keliru dalam memberikan komentar, tidak tahu ilmunya. Karena para petani itu mungkin lebih tahu. Maka Rasulullah SAW membiarkan lagi, maksudnya membolehkan lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi dalam hal ini termasuk juga nih, ya mungkin ilmu pengetahuan, teknologi itu ada di kita sekarang ini, bukan di zaman Rasulullah SAW. Manakala hal itu tidak merusak lingkungan, tidak melanggar prinsip-prinsip dalam agama, maka itu diperbolehkan. Misalnya begini ya, contohnya bayi tabung, bagaimana hukumnya dalam Islam? Boleh nggak bayi tabung? Ya, maka ketika bayi tabung itu adalah ketika sudah menikah lama, tidak punya anak gitu ya, maka sudah berusaha kemana-mana dengan obat, dengan apa namanya alami dan sebagainya, tapi tidak hamil-hamil misalnya, maka kemudian jalan alternatif berikutnya adalah dengan bayi tabung. Ya, maka ketika suami istri dan memang itu suami istri ya, maka ini dalam ajaran Islam itu diperbolehkan. Ya, tetapi kalau sudah bukan suami istri, misalnya Mbak Salsabila ingin punya keturunan orang bule gitu ya, ngambil dari orang bule, kemudian jadikan bayi tabung di situ, maka ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan karena bukan suami istri. Jadi masih apa namanya harus menjaga kode etik dalam Islam, prinsip-prinsip dalam Islam. Termasuk tadi pertanyaannya adalah kalau itu tidak melanggar ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, maka tidak mengapa. Ya, kalau misalnya kita melubangi perut sapi untuk memeriksa pencernaannya agar supaya apa namanya sapinya itu sehat dan sebagainya, maka ini insya Allah diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, selama tidak berlebihan. Ya. Ya, yang jadi permasalahan misalnya gini ya, penelitian sekarang kan luar biasa ya. Ada misalnya tikus itu dijadikan eksperimen dengan memasukkan sel
manusia misalnya, telinga manusia itu ya, diambil selnya kemudian ditanamkan atau disuntikkan ke mana itu, ke tikus, nanti akan tumbuh menjadi telinga manusia. Ya, itu ada itu pembahasannya itu ya. Nah, nanti apa namanya, telinga itu diambil kemudian ditempelkan di manusia. Nah, ini juga ada kode etiknya ini. Ada kode etiknya. Ya. Nah, ini adalah hal yang modern, hal-hal yang apa namanya, yang ada di zaman sekarang. Mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang yang banyak mungkin artis ya, artis-artis barat biasanya adalah mengubah wajahnya, apa namanya, operasi plastik, hidung, ya bagaimana supaya mancung, bagaimana supaya bentuknya bulat, oval, apa bagaimana sesuai dengan keinginan mereka lah. Inilah yang kemudian menjadi masalah bagi kita. Ya, yang mana Islam itu sangat menganjurkan bukan hanya fisik saja, tapi bagaimana akhlaknya, tidak hanya fisik wajah yang bagus, wajah yang cantik atau tampan, tapi bagaimana agar supaya tidak hanya fisiknya, tapi apa namanya, akhlaknya yang baik juga. Ya. Itu adalah termasuk bagian dari mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anda ingin menjadi seorang laki-laki, Mbak Salsabila, operasi dan sebagainya, ini termasuk bagian yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, menjadi perempuan, ingin sebaliknya dan sebagainya. Ini termasuk yang melanggar prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Oke, sudah semuanya? Apakah masih ada? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Boleh saja membuat bendungan ini ya. Ini jika sungai dijadikan bendungan ini nggak ada masalah. Kalau itu bermanfaat bagi manusia, jadi jangan dianggap bahwa segala sesuatu yang alami kemudian diubah itu diharamkan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada sungai dijadikan bendungan, ya kemudian bendungan-bendungan tersebut kan airnya ke atas kemudian dialirkan ke sawah-sawah atau ke kebun-kebun, maka ini diperbolehkan, bukan termasuk bagian dari mengubah ciptaan Allah yang diharamkan. Ya. Mbak Estia, mana Mbak Estia? Ada Mbak Estia? Mudah-mudahan bisa mendengarnya ini. Mbak Estia ada, Mbak Estia? Halo Mbak Estia? Ada? Salsabila, Mbak Estia ada nggak di sini Mbak Estia? Mungkin lagi susah sinyal, Pak. Sudah sinyalnya. Ya. Sudah 38 yang hadir, alhamdulillah. Baik. Insya Allah sudah cukup ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini ya. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya semuanya. Ya, mudah-mudahan kita ini adalah termasuk bagian dari ciptaan Allah, yaitu khalifah yang senantiasa menjaga alam dan lingkungan. Karena alam dan lingkungan ini adalah kita, manakala kita mendekatinya, menjaganya, merawatnya, melestarikannya, maka alam itu menjadi sahabat kita. Namun sebaliknya, kalau alam kita rusak, kemudian kita eksploitasi secara berlebihan, maka alam ini menjadi musuh bagi kita. Kita akan terancam kehidupannya. Ya, terjadinya bencana alam di mana-mana dan sebagainya, itu adalah termasuk bagian dari kesalahan kita manusia. Ya, sadar atau tidak sadar, ya, adanya bencana alam ini memang tidak sepenuhnya dari manusia, tapi mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali bencana alam di mana-mana itu ya, di generasi kita sekarang ini adalah karena sebab ulah tangan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Oke, begitu ya. Baik, sudah cukup untuk pertemuan kita. Kalau belum bisa maksimal, silahkan Anda bisa membacanya. Karena insya Allah nanti yang akan keluar adalah dari materi-materi yang sudah saya kirimkan di on class. Begitu ya.
Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ya, nanti mohon notulen diskusinya ya oleh kelompok 3. Nanti dikirim di Google Drive. Sudah ya, saya live dulu ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you.